Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang praktikum dasar sistem kontrol yang ke-10. Sebelumnya kita sudah praktikum dasar sistem kontrol yang ke-9. Nah, lalu kita sekarang lanjut ke 10. Ya, sebelumnya yang ke-9 itu kita membuat variabel PID manual, secara manual kita buat sendiri. Lalu untuk yang sekarang ini kita juga membuatnya sendiri, namun kita memakai variabel dari MATLAB, yaitu khusus untuk tuning atau auto tuning PID. Oke, dengan saya Nabil Lisa Muyasar, NIM 3 digit 066 dari angkatan 2024, Teknologi Rekayasa Otomasi, Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Oke, kita lanjut ke penjelasannya. Nah, kita mengenal auto tuning PID pada motor DC Arduino. Nah, auto tuning itu adalah metode untuk menentukan nilai parameter KP, KI, dan KD secara otomatis tanpa trial dan error manual. Pada motor DC berbasis Arduino, auto tuning digunakan agar sistem cepat mencapai set point, stabil, dan minim overshoot dengan waktu penyetelan yang lebih efisien. Jadi kita ibaratnya pakai tools auto tuning, jadi supaya kita tidak supaya menghemat waktu dan menghemat biaya lah. Lalu prinsip kerjanya itu adalah dengan memberi respon uji pada motor, misalnya step input atau osilasi terkontrol. Lalu mengamati respon sistem seperti kecepatan, overshoot, dan waktu naik. Dari respon tersebut, algoritma auto tuning, contoh kita menggunakan Ziegler-Nichols, relay feedback, atau library PID auto tune, menghitung parameter PID yang sesuai. Oke, sekarang kita masuk ke kekurangan auto tuning PID. Nah, meskipun praktis, auto tuning PID memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, parameter PID yang dihasilkan belum tentu optimal untuk semua kondisi operasi. Nilai yang diperoleh umumnya hanya sesuai pada kondisi awal pengujian dan dapat menurun performanya ketika terjadi perubahan beban atau kecepatan motor. Nah, ibaratnya jadi seperti semisal motor DC kita kontrol dengan PID. Misal kita tadinya tidak ada beban lalu kita tahan, untuk porosnya itu akan berpengaruh. Lalu kedua, auto tuning tidak mempertimbangkan tujuan performa secara spesifik seperti batas overshoot tertentu, waktu yang naik sangat cepat, atau respon yang sangat halus. Akibatnya sistem mungkin stabil tapi belum memenuhi kriteria performa yang diinginkan. Lalu yang ketiga, ada penggunaan auto tuning dapat membuat pengguna kurang memahami prinsip kerja PID jika hanya bergantung pada hasil otomatis. Oleh karena itu, auto tuning sebaiknya digunakan sebagai alat bantu awal, bukan sebagai pengganti pemahaman dan penyetelan PID secara manual. Nah, untuk selanjutnya kita akan bahas lebih lanjut di rangkaian di aplikasi MATLAB. Nah, karena kalau kita bahas di PPT kurang spesifik karena kita harus menjelaskan per variabelnya, per bloknya, ya. Oke, kita lanjut aja ke MATLAB. Oke, sekarang kita udah ada di MATLAB ya. Nah, kalau kemarin kita kan membahas tentang PID manual ya. Nah, kita kan melakukan percobaan manual dengan PID di sini PID manual, PID buatan manual, lalu kita menggunakan low pass filter juga seperti ini. Nah, di sini kita ingin mengautotuningkan tes PID ini supaya lebih efisien seperti itu. Nah, untuk komponennya seperti biasa kita menggunakan speed, lalu sum ini, lalu yang diganti itu yang ini ya. Kan kemarin kita menggunakan PID pembuatan manual ya, banyak hitungan KP, KI, dan KD. Nah, kalau di sini kita balik menggunakan PID discrete. Nah, blok PID discrete, lalu kita tambahkan PID auto tuner closed loop. Nah, lalu di sini ada variabel U, Y yang kita kemarin definisikan pada PID manual itu ya menggunakan MATLAB function, tapi di sini sudah ada. Lalu di sini ada closed loop PID tuner, periode auto tuner, lalu di sini U dan plus delta U, lalu di sini ada percent conv itu conversion ya, lalu di sini PID gains itu jadi saat motor sudah bergerak, PID P dan KP, KI, dan KD
yang telah didapatkan dari encoder itu akan muncul di sini. Lalu untuk ini kita pakai switch ya, toggle switch. Lalu kita sambungkan dengan ini konstan. Lalu sini ada encoder yang kita buat sebagai feedback ya. Di sini kita menggunakan dua mode ya, encoder dengan speed ya. Encoder dan speed seperti itu. Lalu untuk sisanya kita tinggal tampilkan saja. Untuk setiap keluaran di sini kita tampilkan nilainya. Nah, lalu kita tampilkan di scope sini untuk PID dan feedbacknya, lalu masukannya. Lalu di sini kita tampilkan semua delta encoder untuk penghitungan encoder, speed filter untuk menghaluskan, dan speed dan set point speed seperti itu. Oke, untuk settingan dari closed loop PID autotuner ini, pertama di bagian sini kita pilih tipenya itu PID ya, yang P, I, dan D. Nah, lalu kita pakai yang discrete time, lalu sini from parallel, terus sini sample time-nya itu 100 milisecond atau 0,1 detik. Lalu sini ada target radiusnya itu 2 per second, lalu derajat itu 60. Lalu di bagian eksperimen sini, nah di sini nanti kita akan menggunakan 6 variasi percobaan. Nah, jadi di bagian stable ini kita coba semuanya satu-satu selama 5 menit masing-masing. Lalu kita ganti ke integrating satu-satu juga selama 5 menit seperti itu. Untuk plan saya ini kita biarkan positif. Lalu di bagian blok ini, nah nanti kita supaya bisa melihat hasil PID-nya, kita bisa update PID blok di sini. Setelah ini kan turning result not detect karena kita belum menjalankan motornya. Nanti kita lihatkan praktik grafiknya seperti apa. Ya, seperti itu. Kira-kira seperti itu ya penjelasan singkatnya. Nanti kita lanjut ke video penjelasan grafiknya. Dua, tiga, oke. Sekarang kita praktekin untuk tugas ke 10 pertemuan ke 12 DSK. Nah, di sini kalau kita lihat udah sesuai PWT, kita tinggal mengganti pada blok PID-nya ini ya. Nah, kita pakai closed loop autotuner. Nah, ini nanti kita saat sudah di on kan, nanti kita menunggu stabil selama sekitar 5 menitan. Lalu di sini nanti kita off kan sehingga datanya akan muncul di sini. Oke, selamat menonton.